Setiap daerah pasti memiliki sejarahnya yang berbeda-beda. Salah satunya kota Metro yang terletak di Provinsi Lampung. Kota Metro merupakan salah satu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang berisikan tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 Waikanan, kabupaten daerah tingkat 2 Lampung Timur, dan kota madya daerah tingkat 2 Metro yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Letjen TNI Syarwan Hamid. Cikal bakal terbentuknya kota Metro bermula dari kebijakan politik etis yang digagas oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1902. Ditetapkannya suatu kebijakan politik etis yang bertujuan sebagai politik balas budi atau melunasi hutang budi pemerintah kolonial terhadap penduduk pribumi Hindia Belanda. Konrad Theodor van Deventer adalah tokoh penggagas munculnya ide politik etis di Hindia Belanda. Van Deventer seorang politikus dan kaum intelektual dari kalangan kecil, tetapi memiliki gaung yang cukup besar. Dalam sebuah artikel berjudul EN and Red School atau Hutang Kehormatan, di mana ia berusaha mengubah pandangan mengenai kebijakan di wilayah jajahan yang memberikan banyak keuntungan sehingga pemerintah Hindia Belanda membalas hutang budi mereka kepada penduduk Hindia Belanda. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan akan dibuat kebijakan baru untuk negara jajahan Hindia Belanda. Kebijakan baru tersebut ialah politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda yang tercantum dalam slogan edukasi, irigasi, dan emigrasi atau yang dikenal dengan trilogi Van Deventer. Program politik etis yang diberlakukan di Hindia Belanda memberi dampak bagi kemajuan rakyat Indonesia. Dampak tersebut ialah dengan munculnya kaum terpelajar yang kelak menjadi motor penggerak pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahannya. Adanya kebijakan politik etis, maka fasilitas irigasi yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas pangan, pembangunan irigasi atau sistem pengairan yang sebelumnya tidak menjadi prioritas bagi pembangunan bangsa Indonesia. Tidak hanya irigasi, imigrasi yang dilakukan juga memiliki dampak positif untuk rakyat Hindia Belanda. Emigrasi yang dilakukan keluar Pulau Jawa akan mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Penyelenggaraan program emigrasi dilaksanakan pada tahun 1905 atau biasa dikenal dengan pemerintah Hindia Belanda, yaitu kolonisasi. Kolonisasi merupakan bagian dari migrasi program politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan dari kolonisasi yang akan diselenggarakan ialah untuk mengurangi kepadatan dan kelebihan penduduk Pulau Jawa, karena dari kelebihan penduduk tersebut dianggap akan mengakibatkan kemelaratan bagi seluruh rakyat di Pulau Jawa. Selain itu, tujuan dari kolonisasi lainnya yaitu pengadaan program kolonisasi semata-mata untuk kepentingan kapitalis, mendapatkan tenaga kerja murah sehingga perusahaan-perusahaan memiliki keuntungan yang besar dalam melakukan usahanya di Hindia Belanda. Sebelum menempatkan tempat kolonisasi, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Berdasarkan penyelidikan, terpilihlah Gedong Tataan sebagai tempat kolonisasi pertama
disebabkan karena letaknya relatif dekat di Pulau Jawa. Areal tersebut terletak di sekitar jalan-jalan besar, kontur tanah yang datar, memiliki sumber mata air yang banyak, sehingga menjadi lokasi percobaan kolonisasi. Pada bulan Mei tahun 1905, pemerintah segera memulai membuka tanah dan mendirikan bedeng-bedeng tempat tinggal untuk para kolonis. Dengan surat keputusan pemerintah tanggal 19 Oktober 1905, maka diselenggarakan pemindahan penduduk rombongan Jawa pertama terdiri dari 155 keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo. Dengan ini maka berdirilah kolonisasi Gedong Tataan pada tahun 1905 yang merupakan kolonisasi pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Keberhasilan itu maka oleh pemerintah Hindia Belanda membuat satu propaganda, membujuk artinya masyarakat di Jawa, sehingga mereka itu berkeinginan untuk melaksanakan daripada kolonisasi yang kedua. Jadi sehingga apa yang menjadi harapan daripada pemerintah Hindia Belanda itu terwujud, maka dilaksanakanlah kolonisasi yang kedua tahun 1932 dengan memberangkatkan pekerja-pekerja dari Pulau Jawa ke tanah seberang, khususnya di Pulau Sumatera. Sebelum mereka diadakan artinya dikirim ke Lampung, tentunya mereka itu dibekali dengan satu berbagai ilmu pengetahuan, terutama di bidang pertanian, di bidang perkebunan. Ya, setelah mereka itu mempunyai satu bekal ilmu pengetahuan, maka oleh pemerintah Belanda dikirimlah mereka. Para kolonis terus-menerus didatangkan ke kolonisasi Sukadana sehingga dibangun sebuah induk desa baru. Dilihat dari perkembangannya, tanah kolonisasi Sukadana menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Kolonisasi Sukadana sudah ada 18 desa kecil di barat daya, terutama Trimurjo. Penempatan kolonis di desa Trimurjo telah mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan 5 bulan sebelumnya, di mana desa tersebut terlihat bagus dan tertata rapih dengan ditanaminya tumbuhan seperti jagung dan kacang serta tanaman lainnya. Berdasarkan data dari Komisi Van Migrasi and Kolonisasi pemerintah Belanda, hanya sekitar 6.000 jiwa, itu sedikit. Dan penempatannya itu pola penempatan kolonis-kolonis ini disebar. Jadi pola penempatannya itu dititipkan kepada marga-marga. Jadi ini nanti pola ini akan kelihatan bedanya ketika dibuka kolonisasi yang baru, yaitu kolonisasi Sukadana. Untuk proses pembukaannya sendiri itu kan selalu melibatkan kolonis-kolonis sebelumnya. Jadi baik di kolonisasi Gedong Tataan, kemudian kolonisasi Wonosobo, Kota Agung, kemudian kolonisasi Gedong Dalem, sampai ke kolonisasi Sukadana, itu setiap kolonis yang pindah mereka selalu sudah diberi tempat atau tempat pemukiman sementara, gubuk-gubuk sementara. Itulah yang kemudian dikenal dengan bedeng atau tempat tinggal. Nah, ini siapa yang mengerjakan bedeng-bedeng ini dan membuka hutan untuk pertama kali ini? Ya, ini kolonis yang sudah datang sebelumnya. Jadi kolonis Gedong Dalem ini punya jasa karena pemerintah Hindia Belanda memperkerjakan mereka untuk membuka hutan-hutan untuk ditempatkan kolonis yang baru. Pada waktu itu, pada masa itu pemerintahannya semua masih tunduk di Orderan Kampung, Wedaran Kampung. Dengan adanya perkembangan ini tadi, kemajuan tadi dalam bertahun-tahun, sehingga dibentuklah istilahnya pada waktu itu asisten Wedana. Asisten Wedana ini adalah pembantu Wedana. Dulu belum ada istilah camat, melainkan asisten Wedana. Lantas lagi timbul satu pertanyaan, bagaimana masyarakat adat Buaya Numan? Ya, masyarakat adat Buaya Numan tentunya akan menyambut, menyambut baik dengan adanya keinginan daripada pemerintah Hindia Belanda untuk membuka wilayah. Sebab apa dasarnya juga?
Kalau kira-kira masyarakat adat khususnya di Buenuban ini tadi tidak berkeyakinan, tidak menyambut baik, nggak mungkin mereka akan memberikan wilayah tanah adat ini tadi. Artinya apa? Masyarakat adat punya respon positif, kan gitu, respon positif untuk dijadikan artinya daerah baru nih. Sampai sekarang antara masyarakat pendatang dengan masyarakat khususnya adat khususnya Lampung dari Buenuban sampai sekarang bagus. Ya buktinya aja sekarang nggak sejauh-jauh kita lihat sekarang. Pertama mereka masuk adalah di Jojok, jujukan itu. Dengan kami masyarakat Apung khususnya di Buenuban, Kampung Dong Dalam sampai sekarang bagus. Hubungan kekeluargaan itu sangat-sangat dekat. Sebenarnya Trimurjo Metro itu sebenarnya dulu satu kesatuan yang diberi nama dengan kolonisasi Sukadana. Kenapa disebut dengan kolonisasi Sukadana? Karena sebenarnya jadi titik berangkat untuk meluaskan daerah kolonisasi itu kan dulu jalanan metro ini belum ada, daerah metro belum ada, Trimurjo belum ada. Jadi jalan pintas dari Tegineneng ke metro atau ke Sukadana itu dulu belum ada karena metro itu masih hutan. Daerah Trimurjo itu masih rawa-rawa yang sekarang jadi areal persawahan luas itu dulu masih rawa. Nah, jadi jalan untuk mencapai ke kolonisasi Sukadana atau ke Gedong Dalam itu memutar dari dari Tanjung Karang, kemudian ke Gunung Sugi, nanti belok ke kanan, nanti terus sampai melewati Kota Gajah, kemudian ke Sukadana. Dari Sukadana kemudian masuk ke daerah Gedong Dalam. Daerah Gedong Dalam inilah kemudian nanti perluasan lagi. Nah, daerah perluasannya inilah disebut dengan kolonisasi Sukadana. Mengenai prosedur kolonis pertanian, pemerintah kolonial Belanda harus berhadapan langsung dengan masyarakat pribumi Lampung beradat pepadun yang mendiami sebuah wilayah Sukadana yaitu Buenuban atau etnik yang memiliki sistem kekerabatan, di mana mereka tidak merasa keberatan dan menerima dengan tangan terbuka para kolonis yang berdatangan. Pemerintah Belanda menemui seorang kontrolor yang dipimpin onderafdeling Sukadana dalam melakukan persiapan negosiasi dengan pihak masyarakat pribumi. Nama Trimurjo sendiri itu sebenarnya adalah nama induk desa. Dulu kan belum ada nama metro. Dulu masih disebut dengan bedeng. Tadi yang saya sebutkan. Jadi ada bedeng 1, bedeng 2, bedeng 3 sampai bedeng 60 atau beberapa sumber menyebut juga bedeng 70 ya. Nah, bedeng-bedeng ini tersebar luas. Akan tetapi dalam perkembangannya setiap bedeng ini kan punya perkembangan masing-masing. Jadi orang-orang yang menepati setiap bedeng ini perkembangannya beda-beda. Nah, ketika itu Trimurjo yang sekarang jadi bedeng 1, kemudian metro yaitu yang pusat kota sekarang itu dulunya adalah bedeng 15. Itu daerah ini bisa dikategorikan sebagai daerah yang pesat dibandingkan bedeng-bedeng yang lain. Nah, karena pesatnya kemajuan, bayangkan dipindahkan dari tahun 34, 35, 36. Di tahun 37 jumlah penduduk metro itu sudah sangat besar sekali. Bahkan hasil panenannya itu bisa 2 kali, 3 kali lipat dari hasil panenan kolonisasi Gedong Tataan yang dibuka tahun 1905. Sedangkan di sini 1935 selisih tahun. Itu bisa mengejar kolonisasi yang sudah lebih dulu. Nah, karena jumlah penduduk yang banyak, perkembangan daerah yang begitu pesat, ini yang kemudian menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa Trimurjo atau metro, pertama metro yang paling banyak penduduknya, kemudian secara penduduk paling banyak, pemerintah Hindia Belanda kemudian menetapkan bahwa daerah metro ini sebagai pusat atau ibu kota dari kolonisasi Sukadana. Nah, jadi kolonisasi Sukadana itu ditempatkan ibu kotanya adalah di metro. Di koran itu disebutkan bahwa nama metro itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa yaitu mitro. Nah, saya mau narik ke tadi asal mulanya. Sebenarnya asal mula
sejarah asal nama metro itu dari mitro, jadi istilah mitro itu sendiri tidak hadir di sekarang untuk kepentingan interpretasi asal mulanya dulu gimana sih gitu. Jadi istilah mitro itu sudah muncul sejak tahun 1937-38 karena istilah itu dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menyebutkan asal nama dari metro dan juga untuk menjelaskan bahwa kehidupan di metro dan di kolonisasi Sukadana yaitu penuh dengan persahabatan, penuh dengan perdamaian, sehingga menjanjikan kehidupan yang nyaman gitu buat orang-orang yang mau datang ke sini gitu. Jadi itu asal mulanya metro. Sedangkan kalau yang versi bahasa Belanda metern itu sebenarnya di bahasa Belanda sendiri kalau metern kan ada beberapa versi yang menyebutkan metern itu artinya sentrum atau tengah gitu ya. Yaitu interpretasi memaknai bahwa metro ketika itu sudah menjadi ibu kota dari kolonisasi Sukadana. Pada akhirnya, metro menjadi pusat dunia Jawa Baru di Lampung. Pada hari Rabu, 9 Juni 1937 merupakan hari peresmian untuk menetapkan pusat pemerintahan yang berada di Bedeng 15 Iring Mulyo yang pusatnya berada di tengah-tengah, maka metro menjadi ibu kota dari kolonisasi Sukadana. Setelah semua terrealisasikan dan metro telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan yang secara geografis letak kota metro tidak berada jauh dari kota Bandar Lampung, kota metro merupakan wilayah yang dibatasi oleh Punggur di sebelah utara, Pekalongan di sebelah timur, Metro Kibang di sebelah selatan, serta Trimurjo di sebelah barat. Metro memiliki penduduk dengan beragam suku bangsa di antaranya Lampung, Jawa, Sunda, Padang, Banten, dan ada pula yang bersuku bangsa Cina. Bahasa yang digunakan pun beragam. Ada yang menggunakan bahasa Lampung dalam kesehariannya, ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean.